Pilkada teh gerbasa boga kahayang rakyat didatangan sagar ditawarkan tim mimiti sabun daya tapi ka kaos. Tapi saya minta tanggung jawab moral Anda. Bantu nanam pohon di sini. Apa mainan di Jakarta namanya pendapatan miliaran tiap orang sini dapetin 1 kintal aja susah. Bapak cuma jawab, saya sanggup itu aja nggak mau. Saya nggak mau. Sekarang saya mau bikin surat ke Menteri PU, nggak boleh dikeluarin izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mereaction kumpulan-kumpulan video Kang Deddy Mulyadi ataupun KDM ataupun Gubernur Jawa Barat. Nah, pada kali ini kita akan melihat aksi Kang Deddy Mulyadi, cara membereskan berbagai masalah di setiap tempat. Gercep, tepat, kerja nyata, kerja cepat. Gaspol kita lihat. Cus. Lu disebut cinta 5 tahun sekali tehnya eta cinta pilkada Rahwana. Pilkada teh gerbasa boga kahayang rakyat didatangan sagar ditawarkan tim mimiti sabun daya tapi ka kaos. Aringes kalakonan mah ditinggalkeun barudak teu sarakola nu gering teu diubaran jalan paburantak di mamana ditanya ke tarang ngajawab acan api-api teu wau. KDM itu terlalu jujur. Cinta nu sakitu cinta musiman, cinta tahunan, eta geus teu dipiharep zaman ayeuna kitu keayaanana Rahwana. Kenapa itu tidak dibaju? Lagi membereskan Kenapa apa nih? tidak dibaju? Dapat Pak. Dapat. Kenapa tidak dibaju? Truk ya. Ini api juga meledak baris Pak. Kenapa bannya meledak? Enggak tahu lah. Pak Dadang ya. Kenapa? Pak Dadang. Pak siapa? Iya Pak Dadang benar. Kenapa bannya meledak? Ya panas mungkin. Panas. Emang nggak pernah diganti bannya? Ya enggak. Hah? Udah berapa lama nggak diganti? Ya baru ditambal. Loh, ditambal berapa lama nggak diganti bannya? Berapa lama nggak diganti bannya? Baru ya udah ada 8 bulan. Oh iya harus diganti bannya vulkanisir ya? Enggak asli. Asli. Biasanya bertahannya berapa lama? Ya biasanya setahun. Loh kok sekarang 8 bulan sudah meledak? Ya nggak pakai minyak mungkin Pak. Beban kendaraannya kali tinggi. Ya. Volumenya lebih banyak. Ya. Iya kan? Mobilnya punya siapa? Punya orang Padang. Orang Padang. Nomornya mana itu? Sumatera Barat? Nah, Sumatera Barat. Oh, Bapak orang mana? Saya Lampung. Oh, Bapak orang Lampung, Bapak orang Padang. Mau kemana sampai belangsak begini jadi sopir? Ya mau ke Bandung, bongkar Bandung. Bawa apa? Bawa batu bara. Batu bara dari Lahat. Dari Lahat menuju Lampung. Berapa ongkosnya Lahat ke Lampung? Nggak tahu ongkosnya Pak. Loh, kok nggak tahu kan Bapak sopirnya? Tapi kan saya cuma istilahnya apa ngangkut juga, jangan nganter. Dibayarnya gimana? Saya sedikit persenan. Persenan gimana? 20%. Dari penghasilan. Penghasilan apa? Dari penghasilan mobil bersih. Truk. Loh, bayarnya kemana yang punya batu baranya? Ya sama bos. Oh langsung. Langsung bos. Udah dapat persenan berapa? Ya 20% yang tinggal dapatnya berapa bersihnya? Oh, biasanya dapatnya berapa? Ya biasanya 1,5 juta. Berapa hari? Ini udah ini 8 hari ini Pak. 8 hari? 1,5 juta 8 hari? Iya. 200 aja nggak kena sehari. Batu bara itu bisnis mahal. Ya memang Pak. Banyak melahirkan orang kaya banget. Oh, kenapa sopirnya belangsak banget? 200.000 aja belum kena. Gimana ya, orang? bisnis Apa rusak terus? Bannya yang ganti siapa? Bos. Bos. Ini nungguin apa? Ini baru buka ban belum selesai. Sendiri. Sendiri. Buka bannya sendiri, mobil segede gini nggak pakai kenek. Enggak. Ya Tuhan. Habis gimana Pak? Enggak ketemu. Nggak ketemu apanya? Ya untuk ya mau gaji dia, lah untuk makan Jadi aja kalau habis. pakai kenek habis. Kalau pakai kenek kita nggak kebagian. Ya Tuhan. Istilahnya bawa untuk uang sayur. Batu bara ini banyak melahirkan orang kaya kok sopirnya. Bosnya yang kaya Pak. Yang kaya sopo? Bos sih. Nah ini siapa yang dibawa-bawa? Istri. Loh, kok istri dibawa?
lihat Bandung. Kampungnya mana? Raja Basah. Suami itu sampai juga ya. Jadi istri capek juga, Pak. Hah? Jadi istri capek. Ya jadi istri capek, jadi suami lebih capek. Demi anak sekolah, Pak. Anaknya masih sekolah di mana? Mau ini, mau wisuda di WIN. Alhamdulillah, di mana kuliahnya? Universitas WIN. Winaya Mukti. WIN Lampung. Oh iya, Universitas Winnya apa sih? Winaya Mukti, yang apa sih? WIN Universitas Islam Indonesia. Oh, Universitas Islam Indonesia Lampung, jurusan apa? Guru IPA. Pengen ke ini, Pak. Apa? Jurusan biologi anaknya. Ya, pengen S2. Pengen S2, bapaknya supirnya sopir truk, Pengen- anaknya kuliah jurusan biologi. Pengen S2 di Bandung, UGM. Fakultas Pendidikan. Ya, pengen nyari di situ. Di UGM S2-nya pengennya, mudah-mudahan. Udah daftar di UGM S2-nya. Belum, lagi nyari-nyari KT-nya yang murah. Mudah-mudahan dapat beasiswa. Nyari apa? Mau nyari beasiswa. Oh, nyari beasiswa. Iya. Mudah-mudahan ya. Amin ya, Pak, doain. Hebat ibu ya. Anaknya jurusan IPA, biologi. Bapaknya sopir truk. IP-nya tinggi terus, Pak. IP-nya berapa? 3,30. Ibu tinggi. Iya. 3, hebat anak ibu ya. Pinter ngikut ke siapa? Bapaknya. Oh, bapaknya pinter. Iya. Tapi pinter. Harus sekolah, Pak. Harus sekolah. Biar bapaknya sopir truk seperti ini. Nyopirnya udah 8 hari, 1,5 juta, 1.200.000 pun udah nggak dapet. Nyampe ke Bandung berarti 9 hari lah ya. Karena betul bannya. Anaknya kuliah, mau wisuda. Wisuda nggak ngeluarin biaya? Nggak tahu nama. Oh iya, salam. Haji Udin. Haji Udin saya. Oh bapaknya susah begini. Kok nyekolahin anaknya sampai mau S2 jurusan biologi? Nah, karena saya merasa SD nggak lulus. Merasa SD nggak lulus, Jadi anak saya harus sekolah. jadi anaknya harus sekolah. Nggak boleh anaknya susah seperti bapaknya. Harapannya itu kan, ngumpulin uangnya 8 juta gimana tuh caranya? Ya ibunya lah yang bisa, Pak. Kalau saya Ibu ngumpulin 8 juta gimana ceritanya? Bapak ngasih uang sehari berapa? Ya kalau dikasih gaji 3 juta, kadang gajian itu tak kumpulin. Oh, uangnya di sebulan 3 juta. Nah, kadang 3 juta, Bapak, kadang 2 juta. oh, Bapak dapat duitnya sebulan 3 juta atau 2 juta sisa makan segala macam. Kadang 3 juta, kadang 2 juta. Oleh ibu kok bisa ngurusin anak? Ya, saya jadi PRT juga, Pak. Ibu jadi pembantu juga. Aduh ya. Bapak harus masang sendiri ini. ya saya bisa sendiri masuk Oh, sendiri. be. Ini udah kepasang. Saking Ya, belum beratnya ini ini. kan nggak ganti itu, Pak. Ini kan sobek bannya. Udah lepas. Ban setipnya oh ini. Ban setipnya mana? Ada. Ban setipnya juga jelek, Pak. Iya memang. Yang itu aja udah megah. Ban setipnya jelek banget. Kenapa ke bosnya? Barangnya jelek semua. Ini ban setipnya juga jelek. Jadi pasangannya ini, Pak, tadinya. Ini nanti pasangin sama ini. Udah meledak gitu. Oh, Udah Pak. meledak. Oh. Ban setipnya yang tadi. Nah, itu yang terakhir, Pak. Itu yang terakhir. Nah, kalau itu udah Nggak ada lagi. Nggak ada. Wah, Bapak ini hebat. Rakyat kita ini pekerja keras tangguh. Benar. So, truk sebesar ini nyopirnya sendiri, keneknya sendiri. Bannya pecah, ban pecahnya, stipnya juga pada jelek. Tapi energinya luar biasa, Semangatnya nyekolahin tinggi, tuh. anaknya. S2. Pengen ke UGM. Bapak ambil. Terima kasih, Pak. Ya. Benar, Pak, itu. Benar pasang main. Alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan Bapak sehat. Sehat. Semoga panjang umur, Pak. Dimulai rezeki. Bapaknya sing sabar, pengorbanan bapak ya seperti ini. Manis asli. Manis asli. Senang banget sama bapak, sangat ya. Bisa beruntungan. Mudah-mudahan nanti bisa bantu daftar ke UGM nanti. Ya, dari Mudah-mudahan bisa wisuda. manisnya berapa Nanti sama staf saya aja. Nah, ini tambahin. Ya, bapak orang baik. Kalau mendapat yang terbaik.
lancar. Amin ya Allah, dan Bapak sehat. Ya, ini juga sehat. Hati-hati di jalan ya. Ya. Berhari-hari. 8 hari perjalanan menuju Bandung. Belum nyampe. Oh, batu bara yang melahirkan banyak orang kaya, banyak konglomerat. Tadi malam rusak, Pak. Sopirnya mengalami kendala seperti ini, tapi dia sabar. Dia Demi anak mengumpulkan saya, uang Pak. demi anaknya. Sekarang sebentar lagi wisuda Fakultas Guruan jurusan Biologi, nanti mau S2 UGM. Hebat Bapak Ibu. Terima kasih ya. Kasih ya, Pak. Aku yang terima kasih, Pak. Ibu yang hebat Ya, bisa insya ngelahirin Allah. anak hebat. Salam buat anaknya dari Ya. saya ya. Ya. Terima kasih. Kasih dong, Pak. Nanti kasih nomor handphonenya, nanti kalau ada kesulitan Bapak WA ya. Boleh. Saya terus ya. Ini nomor. Cek aing oge naon. Boga gubernur konten teh manfaatna gede. Ini ya. Karasanya ayeuna kumarane. Aya warga Jawa Barat 62 orang sekarang kena tipu di Batam. Oleh mandor proyek, gajinya sampai sekarang nggak dibayar-bayar. Mereka mengadukan masalahnya lewat media sosial dan akhirnya kena ke telinga KDM. KDM dengan cepat dan responsif menanggapinya. Ayeuna masalah geus beres, guys. KDM memang luar biasa. Mengerti keluh kesah warganya dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak KDM. Semoga Bapak KDM diberikan panjang umur, berkah selalu. Dibongkar. Mohon. Bumi kebanjiran. Ayeuna kerjaan leungit. Sini, kamu ada sini. Sebentar dulu. Anda warungnya dibongkar, rumahnya kebanjiran. Saya datang mengeluarkan dana pribadi saya untuk agar tidak kebanjiran lagi. Ya kan? Untuk tidak kebanjiran lagi, untuk tidak ada musibah lagi. Gitu loh. Jadi kalau mau nyalahin bukan sama saya nyalahinnya, sama orang yang melanggar. Enggak nyalain juga sih. Ini saya kan udah kasih tahu, ya kan? Bantu nanam pohon. Saya kasih bantuan pada Anda asal mau bantu nanam pohon. Tapi Apa ini ada videonya? Dengerin dulu, bukan urusan videonya. Terus apa Pak? Gini, saya membantu kompensasi Anda yang nganggur di sini. Tapi saya minta tanggung jawab moral Anda. Bantu nanam pohon di sini. Siapa yang gak gentar? Tidak ada yang langsung seperti itu. Hanya pada diam. Saya hanya bisa, Anda nggak mau bantu nanam satu pohon? Iya, kita masih mau bantu Pak, maksudnya kan di video itu janjinya hari ini Pak. Iya, saya minta. Sampai sekarang Anda belum nanam pohon. Karena nggak ada pemberitahuan dari Loh, awal. saya sudah nugasin. Maaf ya Dek. Adek, saya nih yang kena bongkaran warung, apa saya ada dapat ganti rugi? Enggak kan? Sampai saat ini warung dibongkar. Mohon. Bumi kebanjiran. Ayeuna naruh. Pertanyaannya yang disebut anti-Islam itu begini sih. Nah, itu orang anti-Islam itu adalah orang yang menyakiti anak-anak yatim, tidak memberikan makan fakir miskin, kemudian membelanjakan anggaran negaranya untuk kepentingan diri, keluarga dan kelompoknya. Kemudian dana hibah yang ratusan miliar bahkan triliunan itu masuk hanya ke yayasannya dan dinikmati oleh keluarganya. Memasukkan pertanggungjawaban keuangan terhadap negara dan membiarkan orang-orang lapar, itulah orang yang anti-Islam. Islam itu kan mengajarkan nilai-nilai keberpihakan pada orang miskin, anak-anak yatim. Artinya pemimpin yang anti-Islam adalah pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan publik, yang membelanjakan belanja negaranya untuk kepentingan yang bersifat koruptif. Itulah pemimpin anti-Islam. Ya. Jadi kalau ada misalnya ada tudingan kayak begitu sebetulnya lebih politis sebetulnya. Ya mungkin karena simbolisasi saya pakai ikat. Ya kan saya bisa. Kenapa Kang pakai ginian ini? Ini ya, karena budaya Sunda. Ya, budaya Sunda dong. Cing-carincing pakai kancing secarang set pakai ikat. Saya kan kalau mau berpolitik begitu bisa pura-pura. Karena ingin kelihatan santri. Saya pakai peci, rapi, sering pakai gamis.
Setiap hari ditenteng saja ada buat tasbih. Kemudian saya selalu dalam setiap waktu divideokan masuk masjid, divideokan sholat, hadir di majelis-majelis. Kang Dede ini soleh. Apakah kesolehan diukur dari itu? Tidak dong. Kesolehan diukur dari manfaat ketika memimpin bagi kepentingan masyarakat. Selesai. Ke Pak Bupatinya. Ayo ngomong. Tentang kemacetan Bogor. Bapak Bupati, angkotnya kadang ngalangin kita, jadi macet banget. Ambulans gak bisa lewat. Iya, masa ada yang lawan arus, terus mangkalnya di tengah jalan. Yang diadukan, alhamdulillah ada beberapa. Pertama, jalan rusak di Blitar IPB, kedua angkot yaitu di Simpang 3 Dramaga. Lalu ada lagi beberapa hal. Nah, terkait yang di Simpang 3 Dramaga, kita juga minta Bapdalitbang, Perhubungan dan SKPD terkait, stakeholder terkait untuk duduk bersama membuat beberapa kajian, rumusan, langkah yang paling tepat dilakukan untuk penanganan macet di wilayah tersebut seperti apa. Mudah-mudahan kita tidak menunggu waktu yang terlalu lama. Mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan kita sudah ada hasil dan ada langkah-langkah untuk dapat kita lanjuti bersama-sama. Bagaimana tanggapan Abah terkait pendidikan barak militer yang dilakukan oleh Gubernur Jabar Kang Dedi? Program itu Kang Dedi itu sempat WA saya. Bagaimana menurut Abah tentang program saya pendidikan di barak militer? Itu bukan wajib militer, tapi pendidikan di barak militer. Ini bukan militerisme, ini bukan militerisasi. Saat itu WA Abah ke Kang Dedi apa? Anak nakal, ada jiwa yang minta disentuh. Marilah kita renungkan, apakah benar mereka nakal? Islam tidak mengajarkan kita untuk membuang anak-anak yang bermasalah, tapi justru mereka adalah ladang dakwah. Nabi tidak pernah memukul, tapi merangkul. Kang Dedi Mulyadi, beliau ingat firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lebih lanjut, saya memahami seorang KDM ini mengerti hadisnya Nabi. Tiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Saya mendukung programnya Kang Dedi Mulyadi membawa anak nakal ke barak militer. Program ini bukan untuk menghukum, tapi untuk membina. Disinilah Islam itu hadir, membina dengan hikmah, kasih sayang dan sabar. Maka barak militer ini bukan buangan, tapi taman asuhan. Bukan tempat hukuman, tapi tempat perbaikan. Mari kita didik anak-anak kita seperti Nabi mendidik umatnya. Anak nakal bukan anak gagal, ia hanya butuh lebih banyak cinta, arahan dan harapan. Kenakalan bukan akhir cerita, tapi awal dari kisah perubahan yang luar biasa. Maka saya bilang sama Kang Dedi, Bapak Aing maju terus. Insya Allah dari sini akan lahir generasi-generasi hebat untuk menuju Indonesia emas. Masa baju aja harus dibeli negara? Emangnya pejabat itu anak yatim mau lebaran? Dan kalimat itu mengguncang meja-meja rapat seperti petir menyambar anggaran siluman di pagi bolong. Baju dinas, sepatu, jas dihapus karena katanya kita ini sudah digaji sangat besar. Seketika wajah-wajah gelisah bermunculan dari Sabang sampai Merauke. Borok anggaran yang selama ini ditutup rapi dengan materi rapat dan tanda tangan musyawarah terbuka lebar. Katanya sah, katanya musyawarah. Berkat Kang Dedi Mulyadi, rakyat jadi cerdas. Sementara jalanan rusak, anak sekolah berjalan nyeker, ibu-ibu antri beras murah, para pejabat justru berlomba pakai jas baru tiap tahun. Padahal bukan jas yang bikin rakyat sejahtera. Rakyat butuh jembatan, bukan dasi. Rakyat butuh pupuk, bukan baju dinas. Rakyat butuh keadilan, bukan alasan formalitas.
Kang Dedi cuma buka mata kita semua bahwa ternyata masih ada pejabat yang gak butuh pencitraan, yang berani bilang cukup sudah sandiwara atas nama anggaran. Kalau kamu juga capek lihat kelakuan elit yang berlindung di balik anggaran sah, suaramu harus lebih keras dari meja rapat. Tag nama-nama mereka biar tahu rakyat sekarang gak bisa dibodohi gaya lama. Anak sekolah nyeker, jalan rusak, rakyat susah makan. Wahai pejabat, uangmu untuk siapa? Kalau kamu setuju, viralkan. Cukup klik like, follow, dan tag temanmu. Cilukba, naon cilukba teh bahasa Inggris jeung bahasa Arab. Cilukba, ciluk tingali ta, ba robba tingali ta. Indung maneh teh ngawakilan Gusti Nu Masuci ngagelarkeun anjeun ka alam dunya. Robba, ajarkeun ka budak maneh robba. Naon kabeh nu ditingali ku maneh? Robba. Naon nu ditingali? Robba. Nu ditingali ku maneh naon? Allah jeung ayat-ayat nu ditembrakeun nana. Ayat nu katingali, aya ayat nu teu katingali. Eta kabeh ayat Allah. Tangkal ayat Allah, taneuk ayat Allah, oray ayat Allah. Eta ayat anu lain tulisan tapi bentukna alam. Kadeh maneh ulang ngaguna sika sabab eta teh ayat. Eta oray tong waka digebuk buah kertas tasbih, eta manuk tong waka dibedil buah kertas tasbih. Sadaya tasbih ka Gusti Allah. Selesai. Lain perjuangan eta sia teh. Perjuangan. Ini kedekatan dengan rakyat ya, sehingga senang masyarakat juga. Untung aing tersep. Tersep da pamajikan batur temenan pamali. Pahlawan geus geulis loba ken. Bapak beneran yang 20 tahun lebih, Pak. Ya Allah. Kapan aing jadi gubernur ke karek 4 bulan bisa teh. Kamarana atuh Bapak bupati teh kamarana. 20 tahun leuwih ka aing ngamakna nu karek 4 bulan bisa teh. Reuneuh ku batur nya tanggung jawab aing. Kan aing perintah gubernur mah geus jelas. Minta pada perusahaan kan sudah berdiri di sini lama, ya kan, punya keuntungan, pan merhatikan masyarakat sekitar, kan gitu perintahna. Saya tadi pagi nge-WA ke pimpinan perusahaan kita nggak jawab. Ya udah gini aja. Nanti siapa yang akan diundang di kantor saya? Siapa? Ketua RW-nya. Ini berapa RW? Ada 1 RW, 2 KRT-an, 1 dusunan. Oh berarti 1 RW kan? Iya. Hari Senin jam 4 sore di Balai Sri Baduga Purwakarta, kantor gubernur wilayah. Nanti ketua RW-nya diundang dan saya juga akan mengundang pengelola kawasannya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan nanti kepala desanya diundang, RW-nya diundang, camatnya saya undang ya. Nanti biar Senin kita pertemukan. Kalau alasannya adalah perjanjian dengan Tarum Barat ya, perjanjiannya kita perbarui aja, nggak ada masalah. Karena air itu penting, Pak Prabowo itu sangat memperhatikan air untuk rakyat. Kemarin saya sama kakak saya positif DBD, gara-gara orang nampung cai hujan. Oh, karena ibu nampung cai hujan, akhirnya ada jentik, akhirnya ibu kena DBD. Iya, tapi kan nggak segeuna kisah DBD. Oh, dia halis karena DBD. Lain Pak ya mah, makan. Jadi halis karena DBD jadi begini. Oh, udah nanti hari Senin langsung diundang. Ya, beres ya. Nggak ada pejabat yang sengsara, nggak ada. Nggak ada anggota DPRD yang sengsara, nggak ada. Yang sengsara itu rakyat kita. Mudah-mudahan semuanya mencintai rakyat. Kenapa? Kalau kami pejabat sudah cukup, mau nyari apa lagi? Mobil dikasih sama negara, tunjangan dikasih, asuransi dibayarin, makan dibayarin. Tinggal sayangnya sama rakyat. Jangan ngambil lagi jatah rakyat, sudah. Bapak cuma jawab, saya sanggup itu aja nggak mau, saya nggak mau. Gara-gara keras kepala, Deddy Mulyadi hentikan pengusaha yang bikin warga sengsara. Pokoknya aing mah teu nyaho kumacarana warga di dieu boga cai, yeunkeun bendungan timbang 500 juta. Lamun teu sanggup perusahaan yang ngebendung 500 juta, ku aing dibangkeun 500 juta kan perusahaan tuh. Saya rasa bahwa itu adalah tanggung jawab penuh dari perusahaan. Karena Bapak kan ngambil aja. Jadi
Saya meminta ya saran kepada pemerintah daerah tidak lagi memberikan rekomendasi pengambilan air di Ciherang terhadap perusahaan ini. Ini benar biasa. Karena saya tanya tadi hanya sekedar bangun itu aja saya minta sanggup muter ngomongnya. Kalau muter berarti nggak mau keluar duit ya sudah. Kalau nggak mau keluar duit untuk rakyat, kita juga airnya nggak boleh kembalikan lagi untuk rakyat. Aji. Air ini milik orang sini, bukan milik bapak yang orang Jakarta. Rusuk sekali. Bapak mah enak di Jakarta, dapetin pendapatan miliaran tiap orang sini dapetin 1 kintal aja susah. Bapak cuma jawab, saya sanggup itu aja nggak mau, saya nggak mau. Sekarang saya mau bikin surat ke Menteri PU, nggak boleh dikeluarin izin. Gaji tukang sampah didasarkan ijazah. Kemarin baru kemarin. Pak benerin Pak Bupati. Iya. Kalau yang tukang sapu, tukang sampah, tukang mikul, jangan diukur ijazah. Ngangkat sampah, ijazah SMA sama SD produksinya sama. SD berapa? Bisa jadi yang SD lebih rajin. 2 juta, Pak. SD 2 juta, SMP? Sama. Terus SMA 26. Wah, Rata aja, Pak. Rata aja. Karena itu kategorinya kecuali kan kalau tingkatan itu kayak jabatan eselon 1, eselon 2, eselon 3. Kalau tukang nyapu mah sama aja. Kerja keras, Pak. Nah, kemudian memang sudah tidak sebanding dengan UMK-nya. UMK Bekasi 5, berapa? 5,6 juta. Tukang sampah masih 2,6, kasihan, Pak. Usul dong Pak Bupati taikin. Ngomong. Ya nanti kita taikin. Paksa. Ini ya contoh pemimpin langsung turun sekalipun dianggap gubernur konten, pemimpin konten, ya tapi kerja nyata. Langsung beres. Top pokoknya KDM lah.